Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya Bristory, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Tetek. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah keluar dari kamar, aku berjalan menuju tangga. Lorong tangga masih saja gelap, karena memang kami selalu membiarkannya seperti itu. Satu persatu aku menaiki anak tangga secara perlahan, karena berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Ketika sampai di tengah tangga yang berbelok ke kiri, dan tepat di depan lukisan bunga, wangi bunga kembali tercium sangat kuat. Perasaanku sangat tidak enak, tapi aku terus melangkahkan kaki. Akhirnya aku tiba di ujung tangga dan terlihat kursi kayu di depan kamar Memi. Aku langsung belok ke arah kiri menuju kamar Memi. Lorong lantai atas di depan kamar Memi dan Sisi tidak dalam keadaan gelap karena diterangi lampu yang menyala redup di tengahnya. Kemudian aku langsung berhenti seketika dan berdiri mematung sambil menatap ujung lorong yang persis berada di depan kamar Sisi. Aku melihat Teteh. Teteh berdiri diam di ujung lorong dan menghadapku. Wangi bunga semakin semerbak tercium mengiringi kehadirannya yang mengenakan baju terusan panjang berwarna putih dan bermotif bunga. Teteh tetap diam berdiri di tempatnya dan terlihat sedikit menunduk. Perlahan, Teteh mengangkat kepala, lalu memperlihatkan wajah pucatnya dan sebagian tertutup rambut hitamnya yang panjang. Untuk beberapa saat kami hanya berdiri saling berpandangan. Pada saat itu, aku tidak dapat menggerakkan kaki dan terpana melihat kehadiran Teteh yang di luar perkiraanku. Aku perlahan dapat melangkahkan kaki menuju pintu kamar Memi, lalu meraih gagang pintu kamarnya. Mataku masih belum melepas dari pandangan ke arah tempat Teteh berdiri. Ketika pintu kamar sudah terbuka, aku melihat Memi dan Sisi berdiri di samping tempat tidur. Keduanya hanya diam memandangku, yang masih berdiri di luar kamar menghadap ke arah Teteh. Masuk mas, Sisi berbisik pelan. Aku langsung masuk dan menutup pintu. Teteh masih di luar. Kali ini Memi buka suara. Masih. Aku menjawab sambil kebingungan. Kalian tahu tentang Teteh? Aku bertanya kepada keduanya. Kemudian terdengar suara tangisan dari arah lorong depan kamar Memi. Tangisannya sangat mengiris hati, seperti tangisan yang menendam kesedihan teramat dalam. Kita pergi keluar rumah saja yuk mas, Sisi berbicara sambil meraih gagang pintu ketika suara tangisan Teteh sudah tidak terdengar. Sisi membuka pintu dan menoleh ke ujung lorong dan melihat ke arah Teteh tadi berdiri. Aku sudah bilang kan, Teteh jangan mengganggu penghuni rumah lain. Nanti aku bisa marah, tolong jangan ganggu. Aku meraih tangan Memi yang sejak tadi terlihat sangat ketakutan dan mengajaknya keluar kamar mengikuti kakaknya. Kami berjalan ke arah tangga. Aku lalu melirik ke ujung lorong dan melihat Teteh masih berdiri di depannya. Kami mempercepat langkah menuruni tangga. Samar-samar terdengar Teteh menangis lagi. Kami pun tidak menghiraukannya dan terus melangkah keluar rumah. Kami menghubungi teman-teman lain untuk memberitahukan kalau kami keluar rumah dan mengajak mereka berkumpul di suatu tempat. Di suatu tempat roti bakar langganan, kami semua berkumpul dan berbincang banyak tentang Teteh. Jadi, kalian berdua mengetahui keberadaan Teteh? Nando membuka percakapan dengan antusias. Kami kenal Teteh sebelum kalian semua datang ke rumah. Jawaban Sisi membuat kaget kami berempat. Memang, bagaimana ceritanya? Aku bertanya yang kemudian dijawab Sisi dan Memi dari awal hingga akhir pertemuan dan perkenalan mereka dengan Teteh. Begitu juga sebaliknya. Kami menceritakan semua tentang pengalaman kami dengan Teteh.
Lalu kenapa kalian gak pernah cerita? Tanya Sisi lagi. Kami khawatir kalian berdua akan ketakutan sehingga kami menyimpannya rapat-rapat, jawab Nando sambil mengunyah roti bakar pesanannya. Lagi pula Teteh gak pernah menampakkan diri kalau kalian berdua ada di rumah, aku menambahkan. Kalian salah, Teteh bukannya tidak menampakkan diri kalau kami sedang ada di rumah. Teteh menampakkan diri dan selalu berada di lorong depan kamar kami. Lebih sering lagi, ia duduk di kursi kayu depan tangga. Sekali lagi pernyataan Sisi mengagetkan kami sehingga membuat kami sadar. Ternyata anggapan kami selama ini salah. Setiap kami berhadapan dengan Teteh, aku selalu bilang kepadanya kalau jangan sekali-kali mengganggu penghuni rumah lain. Kami gak mau kalian ketakutan dan pergi meninggalkan rumah. Sisi menjelaskan. Kami pikir Teteh gak pernah mengganggu kalian. Ternyata kami salah. Memi yang lebih banyak diam akhirnya buka suara, yang akhirnya terbuka semua. Kami semua menyadari kalau seisi rumah sudah mengenal Teteh, Telena. Pada 4 kali ini bukan saya yang cerita, tapi salah satu teman dekat, Rai namanya. Nama saya Rai Pati, kuliah di Bogor. Teman-teman memanggil dengan panggilan Rai. Saya akan menceritakan suatu kisah pengalaman yang pernah saya alami. Pengalaman seram ketika berlibur di Bandung. Pengalaman yang nggak akan saya lupakan seumur hidup. Pengalaman di rumah Teteh. Sekitar tahun 2008, ada libur kuliah yang agak panjang. Karena sudah cukup lama saya nggak mengunjungi Bandung, saya berencana liburan ke sana dulu sebelum mudik ke kampung halaman. Kebetulan saya punya teman yang kuliah di Bandung, Bri namanya. Bri ini teman lama. Walaupun berbeda kota tempat kuliah, namun kami tetap berkomunikasi dan saling mengunjungi. Entah dia yang datang ke Bogor atau saya yang ke Bandung. Sebelumnya Bri pernah bilang kalau dia sudah pindah tempat kos, bukan di tempat yang lama lagi. Dia bilang juga tempat kos yang baru berbentuk rumah yang cukup besar dan nyaman. Dia tinggal di situ bersama teman-teman kuliahnya. Ya sudah, kebetulan saya jadi sekalian bisa merasakan menginap di tempat kos dia yang baru. Kamis jam 2 siang. Setelah sekian lama, akhirnya saya dapat menghirup udara sejuk kota Kembang lagi. Cuaca siang yang cukup panas, tapi udaranya masih terbilang sejuk bila dibandingkan udara yang saya hirup di Jabodetabek. Berkendara mobil sendirian membelah jalan Juanda Dagu yang kanan kirinya dipenuhi oleh factory outlet. Kaca jendela mobil saya biarkan terbuka setengahnya untuk menghirup udara yang sudah saya kangen sejak lama. Saya sengaja nggak langsung ke tujuan, tapi berputar-putar keliling kota dulu. Sampai akhirnya sekitar jam 4 sore memutuskan cukup untuk jalan-jalan sendirian. Lalu langsung menuju tempat kos Bri. Sebelumnya Bri sudah kasih alamat lengkap dan nomor telepon tempat kosnya. Tapi karena masih belum terlalu hafal seluk-beluk Bandung, saya malah nyasar dan gak ketemu tempatnya. Ponsel Bri gak aktif ketika dihubungi, makanya saya langsung mencoba menelpon ke tempat kosnya. Tapi ketika beberapa kali saya coba telepon, hanya nada sambung yang terdengar, gak ada jawaban. Hingga entah pada panggilan keberapa, akhirnya telepon seperti ada yang mengangkat. Halo, maaf, Bri-nya ada. Gak ada jawaban, gak juga terdengar suara apa-apa di ujung telepon. Halo, kembali saya mencoba memanggil, tetap gak ada jawaban. Tapi ada yang aneh, tiba-tiba di ujung telepon terdengar ada suara orang yang sedang berbincang. Saya sampai menghentikan mobil di pinggir jalan supaya bisa mendengar lebih jelas lagi. Beberapa menit mendengar percakapan dua orang itu, hingga akhirnya saya memutuskan sambungan telepon. Karena berpikir mungkin saya salah sambung, salah pencet nomor. Sesaat kemudian saya coba menelpon lagi. Kali ini saya pastikan kalau saya menekan nomor yang benar. Hanya 2 atau 3 nada sambung, kemudian telepon ada yang mengangkat. Tapi ada yang aneh lagi. Kali ini terdengar ada suara perempuan yang bicara sendirian di ujung telepon. Saya semakin bingung, ini suara siapa? Saya salah sambung lagi. Sekali lagi saya tutup telepon, lalu memeriksa nomor yang baru saja saya telepon. Nomornya benar, gak salah, ini nomor yang Bri kasih. Tapi kok aneh, suara-suara siapa tadi?
Setelah melamun sebentar, akhirnya saya putuskan untuk menelpon sekali lagi. Telepon ada yang mengangkat, akhirnya ada yang menjawab juga. Halo, ini tempat kos Bri ya? Iya, ini siapa? Saya Rai, temannya Bri. Brinya ada? Brinya nggak ada, belum pulang. Oh, baiklah. Ini dengan siapa saya bicara? Saya Teteh. Selanjutnya saya meminta gambaran lengkap alamat tempat kos kepada perempuan yang menyebut dirinya Teteh itu. Ternyata tempatnya sudah nggak terlalu jauh dari tempat saya berhenti. Hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Setelah melamun sebentar memikirkan kejadian yang baru saja terjadi, saya bergerak menuju ke rumah kos Bri. Rumah berpagar besi warna hitam, bertingkat, halaman yang cukup luas. Saya sudah berada tepat di depannya setelah mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Teteh di telepon tadi. Ternyata nggak susah mencari tempat ini. Membuka pagar rumah, lalu memarkirkan kendaraan saya di halamannya. Rumah kelihatan sepi, nggak ada tanda-tanda pergerakan penghuni di dalamnya. Turun dari kendaraan, saya berjalan menuju pintu utama. Pintu kayu berukuran besar dengan jendela kaca di kanan kirinya. Assalamualaikum. Saya mengucap salam sambil mengetuk pintu. Nggak ada jawaban sampai beberapa menit kemudian. Lalu saya mengintip melalui jendela yang di sebelah kiri pintu. Terlihat ruang tamu dan sebagian ruang tengah kosong, nggak ada orang sama sekali. Ini tempat kos sepi amat, gumamku dalam hati. Kemana perempuan yang mengangkat telepon tadi? Ada teras kecil dan agak lebih tinggi dari permukaan tanah yang letaknya persis di depan pintu. Saya duduk di atasnya, membelakangi pintu. Sambil duduk dan membakar rokok, saya coba menghubungi ponsel Bri sekali lagi, tapi masih belum juga ada jawaban. Cukup lama duduk melamun sendirian, sampai akhirnya mendengar suara pintu terbuka. Pintu dalam keadaan sedikit terbuka ketika saya menoleh ke arahnya. Saya langsung berdiri dan menghampiri. Saya terkejut ketika tiba-tiba ada perempuan muncul dari balik pintu. Perempuan berparas cukup cantik dengan rambut hitam panjang yang diikat ke belakang. Mas Raya? Tanya perempuan itu. Iya, ini Teteh ya? Saya menjawab dengan tanya. Brinya belum pulang, masuk saja, kamarnya nggak pernah dikunci. Begitu kata Teteh dengan logat Sunda Bandungnya yang kental. Saya langsung masuk ke dalam rumah. Teteh mengantarkan sampai ke pintu kamar Bri. Ini kamar Bri, tunggu saja, sebentar lagi dia pulang. Begitu katanya. Setelahnya, Teteh berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Di dalam kamar, saya merebahkan badan di atas karpet yang tergelar di samping tempat tidur. Pintu saya biarkan tetap terbuka. Selanjutnya, beberapa kali saya mencium wangi bunga yang semerbak masuk ke dalam kamar. Saya meyakini kalau wanginya bersumber dari ruang tengah atau ruangan lain di dalam rumah. Penasaran ketika wangi bunga tercium entah untuk yang keberapa kali, saya berdiri melihat keluar. Ketika sudah berada di pintu kamar, ternyata saya melihat Teteh sedang berdiri menghadap jendela yang ada di belakang meja makan. Teteh hanya berdiri diam mematung, memandang keluar jendela, membelakangi saya. Hari sudah semakin sore dan beranjak gelap. Suasana di dalam rumah sudah berangsur temaram. Tapi saya masih dapat melihat Teteh dengan jelas ketika dia membalikkan tubuhnya, kemudian berjalan ke arah tempat saya berdiri. Ketika jarak kami sudah dekat, dia tersenyum. Saya membalas senyumannya. Lalu Teteh kembali naik ke lantai 2. Saya masuk lagi ke dalam kamar. Teteh itu siapa ya? Kayaknya udah bukan mahasiswi lagi kalau dilihat dari penampilannya. Itu pertanyaan yang muncul di dalam kepala. Waktu maghrib telah tiba. Bri belum juga kelihatan batang hidungnya. Belum kelihatan juga ada penghuni lainnya yang masuk dalam rumah. Akhirnya sambil menunggu Bri datang, saya memutuskan untuk mengambil air wudhu, kemudian mendirikan sholat. Saya belum tahu letak toilet di rumah ini, sepertinya harus eksplorasi sendiri. Lampu kamar sudah dalam keadaan menyala terang, tetapi ruang tengah dan bagian rumah yang lainnya masih gelap gulita. Ketika baru beberapa langkah dari pintu kamar, sekali lagi saya terkejut. Saya melihat Teteh sedang berdiri di dalam gelapnya ruang tengah. Teteh berdiri diam di sebelah meja telepon.
Maaf teh, saya mau wudhu, toiletnya di mana ya? Teteh tetap diam, tapi tangan kirinya menunjuk ke arah pintu yang berada di sebelah kanan kamar Bri. Makasih teh. Kemudian saya melangkah ke pintu yang ditunjuk oleh teteh tadi. Dan benar, itu pintu toilet. Saya masuk ke dalamnya dan berwudhu. Setelahnya saya keluar dari toilet. Ruang tengah masih gelap. Teteh sudah gak terlihat lagi di tempat dia berdiri sebelumnya. Gak ada pikiran macam-macam atau perasaan gak enak. Saya langsung masuk ke dalam kamar dan sholat. Kekusuhan agak sedikit terganggu karena selama sholat terus-terusan tercium wangi bunga. Semerbak cukup kuat aromanya. Oh ya, pintu kamar tetap saya biarkan terbuka selama sholat. Sampai akhirnya ketika mengucapkan salam kedua pada rakaat terakhir, saya mendengar ada suara perempuan yang mengucapkan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar pelan tapi cukup jelas. Refleks saya langsung menoleh ke belakang. Ternyata gak ada siapa-siapa. Saya masih sendirian di dalam kamar. Mungkin halusinasi saja. Begitu pikirku dalam hati. Saya masih bersikir di atas sajadah ketika mendengar suara pintu pagar rumah terbuka. Syukurlah, akhirnya ada penghuni yang datang. Sekilas saya lihat dari sela-sela jendela kamar, ternyata Bri yang datang. Semakin lega perasaan. Udah nyampe lo, Ray? Maaf, ponsel gua mati seharian. Lupa ngecas tadi pagi. Gua pikir lo datangnya malam, jadi gua santai aja. Bri nyerocos memberikan penjelasan ketika sudah berada di kamar. Iya, gak apa-apa Bri, jawabku cengengesan juga. Gak susah nyari rumah ini kan? Tanya Bri. Awalnya susah, nyasar dikit lah, sampai akhirnya saya telepon ke sini. Yang angkat telepon teteh, dia yang ngasih tahu petunjuk jalan. Sampai deh. Air muka Bri sedikit berubah ketika mendengar penjelasan saya. Terus yang bukain pintu siapa? Tanya dia lagi. Teteh juga, kayaknya rumah ini kosong deh. Cuma ada teteh saja sejak gue datang tadi. Oh gitu, jawab Bri pendek. Kemudian dia keluar kamar, menyalakan semua lampu yang ada di dalam. Seketika itu juga rumah menjadi terang benderang. Ketika Bri sudah di dalam kamar lagi, saya tanya ke dia. Teteh itu siapa Bri? Kayaknya udah bukan mahasiswi deh. Bri diam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan datar. Dia penghuni rumah ini juga, tapi jarang kelihatan. Kemudian dia seperti mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kabar. Lalu kami berbincang seru melepas kangen. Hari beranjak malam. Satu persatu penghuni rumah berdatangan. Saya diperkenalkan kepada mereka semua. Ada yang namanya Doni, ada yang namanya Asep, Irwan, dan satu lagi yang datang paling terakhir, Nando namanya. Beberapa saat lamanya kami berkumpul berbincang seru di ruang tengah. Di situ saya baru tahu kalau ada dua penghuni perempuan di rumah ini. Namanya Memi dan Sisi. Kamarnya di lantai atas. Kebetulan Memi dan Sisi sedang gak ada di rumah saat itu. Lalu saya melempar pertanyaan yang ada di kepala. Pertanyaan yang membuat mereka semua tiba-tiba terdiam. Terus Teteh itu siapa? Ketika belum ada yang menjawab pertanyaan, saya lanjut bicara. Dia baik loh, lewat telepon ngasih tahu petunjuk jalan, membukakan pintu rumah, dan ngasih tahu kamar Bri yang mana. Mereka tetap diam gak menjawab. Sampai akhirnya Bri buka suara. Kan udah gue bilang tadi, Teteh penghuni rumah ini juga, tapi jarang kelihatan. Terus kamar Teteh yang mana? Tanyaku lagi. Itu di sebelah kamar gua, jawab Bri sambil menunjuk pintu kamar yang letaknya di antara toilet dan kamar dia. Setelahnya, lagi-lagi mereka seperti mengalihkan topik pembicaraan, membahas hal lain selain Teteh. Sekitar jam 9 malam, Asep dan Doni berpamitan. Mereka hendak pergi dan menginap di rumah salah satu temannya. Hanya tinggal saya, Bri, dan Irwan yang ada di ruang tengah. Sedangkan Nando masuk ke kamarnya beberapa saat setelah Asep dan Doni pergi. Perbincangan gak seramai sebelumnya karena berkurangnya jumlah personil. Mulai banyak terjadi jeda diam yang agak lama di antara percakapan. Pada saat jeda itulah terjadi sesuatu. Tiba-tiba tercium semerbak wangi bunga, menyeruak aromanya yang seperti memenuhi seluruh isi ruangan.
Bri dan Irwan saling berpandangan. Pada saat itu, saya langsung sadar kalau mereka juga mencium wangi yang sama. Ini wangi bunga dari mana ya? Tadi sore pas gue baru datang juga beberapa kali tercium. Pertanyaan yang saya lontarkan gak mendapatkan jawaban dari Bri ataupun Irwan. Keduanya diam. Emang di halaman belakang ada tanaman bunga? Tanyaku lagi. Oh, ini wangi bunga dari rumah sebelah, Rai. Mereka memang punya tanaman bunga di sekeliling rumahnya. Akhirnya Irwan memberi penjelasan. Irwan memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Saya bisa menerimanya, tapi gak lama setelah itu, Bri bilang, "Gua ke kamar dulu ya, Rai. Udah ngantuk." "Lo kalau masih mau ngobrol sama Irwan lanjut aja." "Ah, tapi gue juga udah ngantuk. Lanjut ngobrol besok aja ya." Irwan menimpali. "Ah, ya sudah gak apa-apa, lanjut besok aja. Gue juga udah agak ngantuk nih." Kami membubarkan diri. Irwan masuk ke kamarnya, sementara saya dan Bri masuk ke kamar paling depan, kamar Bri. Sebelum tidur, saya dan Bri lanjut ngobrol sebentar. Ada yang sedikit mengganggu pikiran. Beberapa kali saya menyinggung tentang Teteh, tapi Bri selalu menjawab sekenanya, seperti menghindari membahas tentang hal itu. Sampai saya punya pemikiran kalau Teteh mungkin gak terlalu cocok dengan penghuni rumah yang lainnya. Mungkin juga gak seiring sejalan, atau mungkin juga ada masalah di antara mereka. Entahlah. Sudah sekitar jam 11 malam ketika kami berdua dikagetkan dengan Irwan yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. "Gua tidur sini ya," begitu katanya pendek. "Ada apa, Wan?" tanyaku. "Gak ada apa-apa," jawabnya lagi. Dia langsung ambil posisi di sebelah kiri saya. Kami berdua tidur di atas karpet yang letaknya di sebelah tempat tidur di mana Bri ada di atasnya. Jadi posisi tidur saya yang paling dekat dengan pintu. Entahlah, dalam lamunan saya masih memikirkan beberapa hal janggal tentang rumah ini. Berawal dari 2 kali telepon saya salah sambung, padahal nomor yang saya tuju sudah benar. Kemudian Teteh, sampai pada perilaku aneh Bri dan teman-temannya. Ada apa dengan rumah ini? Suara dari ruang tengah membangunkan saya dari tidur. Suara seperti orang sedang berbincang yang masuk dari celah di bawah pintu kamar yang letaknya gak jauh dari telinga. Sudah jam 1 lewat sedikit ketika saya melirik ke arah jam dinding. Siapa yang berbincang di ruang tengah? Merubah posisi supaya lebih dekat lagi ke pintu. Setelah itu barulah saya dapat mendengar lebih jelas lagi. Ternyata salah, bukan orang berbincang yang saya dengar, tapi suara perempuan yang sedang bicara sendirian. Ya, suara perempuan yang bicara sendiri dengan nada suara yang datar tanpa emosi. Tawa kecil sesekali terdengar di sela-sela kalimatnya. Siapa perempuan itu? Pelan-pelan saya terus mendekatkan telinga ke pintu, berusaha terus mendengarkan dengan seksama. Rasa penasaran yang cukup besar akhirnya menimbulkan niat untuk membuka pintu dan coba melihat langsung siapa perempuan itu sebenarnya. Saya terkejut ketika dalam posisi hendak berdiri untuk membuka pintu, tiba-tiba ada tangan yang memegang bahuku. "Jangan, Rai, biarin aja, gak usah penasaran." Ternyata itu tangan Irwan. Dia menghentikan niat saya untuk melihat ke ruang tengah. "Itu siapa, Wan?" Saya bertanya dengan suara berbisik yang nyaris enggak terdengar. "Itu Teteh, biarin aja, jangan ganggu." Irwan juga menjawab dengan berbisik sangat pelan. Saya nurut, kembali ke posisi berbaring di atas karpet. Di dalam keadaan kamar yang gelap itu, saya masih bisa melihat Irwan yang dalam posisi sama dengan saya. Diam sambil menatap ke langit-langit kamar. Kami gak berbicara satu sama lain. Bri masih tidur dengan nyenyak menghadap ke tembok. Sementara itu Teteh masih terus saja bicara sendirian di ruang tengah. Suaranya terdengar masih datar tanpa emosi, diselingi dengan tawa kecil yang sesekali muncul di sela omongan. Dalam keheningan itu, beberapa kalimat dapat saya tangkap. Saya mendengar apa yang menjadi keluh kesah dari perempuan yang membukakan pintu rumah untuk saya sore tadi. Keluh kesah yang membuat saya jadi ikut-ikutan sedih. Keluh kesah yang sedikit banyak menggambarkan kisah hidup yang Teteh jalani. Mengiris hati mendengarnya. "Rai, bangun Rai, mau sarapan apa lu?"
suara Bri membangunkan saya dari tidur. Ternyata sudah jam 9. Rangkaian kejadian semalam berakhir dengan saya yang ketiduran. Selanjutnya pagi itu, saya dan Bri duduk di meja makan bersama Irwan dan Nando, sementara Asep dan Doni belum pulang. Kami berbincang sambil menyantap kupat tahu yang entah mereka beli dari mana. Dalam perbincangan, sesekali saya melirik ke arah kamar yang sangat membuat saya penasaran. Kamar yang menurut Bri dan teman-temannya adalah kamar Teteh. Saya berharap pintu kamar itu akan terbuka dan Teteh keluar dari dalam. "Ngeliatin apa sih lo, Reh?" Pertanyaan dari Bri mengagetkan saya. "Itu, Tetehku gak keluar kamar ya?" tanyaku kemudian. "Teteh udah berangkat kerja tadi pagi sebelum lo bangun." Nando menimpali dengan sedikit tersenyum. "Oh gitu ya," jawabku sambil mengangguk-angguk. Pembahasan mengenai Teteh pun berhenti. Singkat cerita, akhirnya pada hari itu saya diajak Bri untuk mengikuti kegiatan dia seharian penuh. Kami baru pulang ke rumah ketika hari sudah gelap. Jam 10 malam, keadaan rumah sangat sepi ketika saya membuka pintu pagar. Isi rumah terlihat gelap, hanya lampu halaman yang menyala terang. "Kayaknya belum ada yang pulang nih orang-orang," begitu kata Bri ketika dia membuka pintu depan. Benar, rumah tampak kosong ketika kami sudah di dalam. Sama sekali nggak ada penghuninya. Saya langsung masuk ke dalam kamar ketika Bri berkeliling rumah untuk menyalakan semua lampu. Hari yang sangat melelahkan, ditambah dengan malam sebelumnya sangat kekurangan tidur, membuat saya ingin cepat-cepat istirahat dan terlelap. Belum sempat mandi dan ganti baju, akhirnya saya ketiduran. Entah ini mimpi atau bukan, saya nggak tahu. Kalau memang mimpi, terasa sangat nyata. Kalau bukan mimpi, tapi rasanya nggak mungkin terjadi. Begini ceritanya. Nggak tahu jam berapa, yang pasti masih tengah malam. Ketika saya terjaga dalam keadaan duduk di atas karpet kamar, saya melihat di atas tempat tidur ada Bri yang dalam keadaan terlelap. Nggak ada Irwan, hanya kami berdua yang berada di kamar yang dalam keadaan gelap ini. Pelan-pelan saya tersadar kalau ternyata di ruang tengah ada suara seperti kemarin lagi. Suara perempuan berbicara sendirian. Kali ini saya memberanikan diri untuk langsung berdiri dan mendekatkan telinga ke pintu. Sama dengan kemarin, itu suara Teteh sedang berbicara sendirian di ruang tengah. Saya sangat yakin. Tapi sebentar, ternyata saya salah. Karena tiba-tiba terdengar juga suara laki-laki. Teteh nggak sendirian. Teteh berbicara dengan orang lain. Saya makin penasaran. Semakin mendekatkan tubuh ke pintu supaya dapat mendengarkan lebih jelas lagi. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Tiba-tiba saya berniat untuk keluar kamar dan melihat keadaan. Saya memutar gagang pintu, kemudian membukanya pelan-pelan. Setelah pintu sudah menghasilkan celah kecil, saya coba mengintip keluar. Celah kecil itu ternyata belum cukup untuk melihat keseluruhan luar kamar. Tapi ruang tengah terlihat temaram, hanya sedikit cahaya dari luar rumah yang membantu penerangan. Sementara itu suara perbincangan Teteh dan lawan bicaranya terus saja terdengar. Sekali lagi saya menarik pintu untuk membukanya lebih lebar lagi. Ketika pintu sudah terbuka cukup lebar, barulah saya dapat melihat sebagian besar ruang tengah. Selanjutnya saya akan merasakan pengalaman yang gak akan terlupakan seumur hidup. Ada perempuan yang sedang duduk di ruang tengah, perempuan yang saya kenal penampilannya, karena sudah pernah bertemu sebelumnya. Benar tebakan saya, perempuan itu adalah Teteh. Teteh duduk di sofa panjang, duduk bersandar dengan kaki disilangkan, dengan kedua tangan berada di pangkuan. Di depannya, terhalang meja kayu panjang, berdiri seorang laki-laki dengan perawakan tinggi besar, berkemeja putih, bercelana panjang berwarna gelap. Mereka terus saja berbincang, seperti nggak menyadari kehadiran saya. Seperti saya nggak ada di ruangan itu. Seperti ada yang menggerakkan kaki, saya berjalan keluar kamar, mendekat ke tempat Teteh dan lawan bicaranya berada. Benar, ketika saya semakin mendekat, mereka terus saja asik bicara satu sama lain, seperti nggak menyadari kalau saya ada di ruangan itu juga. Seperti nggak sadar kalau ada saya yang memperhatikan. Saya terus berjalan mendekat.
hingga akhirnya memutuskan untuk duduk di sofa kecil yang ada di sebelah sofa panjang tempat Teteh berada. Terus saya perhatikan mereka berdua, terus merekam di dalam kepala apa yang mereka perbincangkan, dan tetap mereka seperti tidak menyadari akan kehadiran saya. Sampai pada suatu titik di mana akhirnya saya mengetahui siapa laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu suami Teteh. Yang mereka perbincangkan adalah masalah rumah tangga yang sedang mereka alami. Saya terpaku cukup lama memperhatikan. Teteh beberapa kali mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Kesedihan tergambar dari tutur kata yang keluar dari mulutnya. Bergetar menahan emosi dan kepedihan. Saya terpana, saya jadi ikut sedih. Seberat itu permasalahan hidup yang Teteh alami. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.